Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim ya fatahu ya hakim ya fatahu ya mubin. Allahumma faqihna fid din warzuqna fahman nabiyyin wa ibtul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika wasi'ata ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa lima ta'wil wa'dim bin nasi bil hajjiyatu karijala wa ala kulli dhamiriyatina min kulli fajjin amik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bihi bi 'ulumihi wa barakatihi wa asrarihi bi dzaril anqal. Allahumma syakhil lana kutuba kullaha. Dimatikan kipasnya bisa dari mana? Dari sini pada di belakang. Dari belakang ada atau dari sini? Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang berbahagia ini, masih dalam tempat waktu yang mulia, kesempatan yang berkah yang tidak bisa didapatkan oleh semua orang, yaitu dalam keadaan sedang menuntut ilmu, dalam keadaan fisabilillah, senantiasa dalam rahmat serta lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah dalam kesempatan ini kita akan mengambil mau'idatul hasanah dari kitab Nashaihul Ibad karangan ulama besar Syarah Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi, yang mana Nashaihul Ibad ini adalah kitab tentang nasihat-nasihat bagi hamba-hamba Allah. Nasihat bagi orang-orang yang beriman. Secara fan ilmu itu dalam bidang. Fan ilmu tasawuf. Ada ilmu fikih, ada ilmu tauhid, ada ilmu tasawuf. Kalau ilmu fikih untuk menata ibadah, menata syariah, menata ibadah kita, menata syariah. Kalau ilmu tasawuf menata hati kita. Ilmu fikih untuk menata
di dalam hukum-hukum dohir dalam ibadah. Sementara ilmu tasawuf untuk menata batinnya dalam ibadah, ruhnya dalam ibadah. Dalam ilmu fikih membahas tentang batal, sah dan tidaknya, halal haramnya, sedangkan dalam tasawuf membahas kepada diterima atau tidaknya. Kalau fikih syaratus sihah, kalau tasawuf syaratus sihah dan syaratul qabul. Kalau tasawuf syaratul qabul wa syaratul husni. Kalau fikih itu syaratus sihah, syarat sahnya, dan syaratul qabul, syarat dikabulnya itu amal. Kalau ilmu tasawuf syaratul qabul wa syaratul husni, syarat baiknya amal dan syarat diterimanya amal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyrun tamna'u asyran. Asyrun tamna'u asyran. Ada 10 surat dalam Al-Qur'an yang dapat mencegah 10 perkara. Ada 10 surat di dalam Al-Quran dapat mencegah 10 perkara. Yang pertama, suratul Fatihati tamna'u ghadabar Rabbi. Suratul Fatihati tamna'u ghadabar Rabbi. Surat Al-Fatihah dapat mencegah kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Fatihah dapat mencegah kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Arabnya belum terlalu lancar, boleh memakai Latin ya. Pakai tulisan ABCD tapi Arab, pakai Latin. Suratul pakai S, suratul Fatihati tamna'u ghadabar Rabbi. Artinya adalah surah Al-Fatihah mencegah kemarahan Allah. Sebelum kita bahas, kita baca dulu ya. Wa suratu Yasin, wa suratu Yasin tamna'u atoshal qiyamah. Wa suratu Yasin tamna'u atoshal qiyamah. Surah Yasin mencegah kehausan di hari kiamat. Surah Yasin mencegah kehausan di hari kiamat. Sudah? Wa suratud Dukhan tamna'u ahwalal qiyamah. Wa suratud Dukhan tamna'u ahwalal qiyamah. Wa suratud Dukhan tamna'u ahwalal qiyamah. Surah Ad-Dukhan mencegah terkenanya seseorang dari huru-hara di hari kiamat. Membaca surat Al-Dukhan mencegah terkenanya seseorang dari huru-hara di hari kiamat. Wa suratul Waqi'ati tamna'ul faqra. Wa suratul Waqi'ati tamna'ul faqra. Dan surah Al-Waqi'ah mencegah kefakiran. Dan surah Al-Waqi'ah mencegah
kepakiran. Wa suratul mulki tamna'u adzabal qabri. Wa suratul mulki tamna'u adzabal qabri. Wa suratul mulki tamna'u adzabal qabri. Dan surah Al-Muluk tabarakalladzi tamna'u mencegah siksa kubur. Wa suratul kautsari. Wa suratul kautsari, kautsar, al-kautsar tamna'u khusumatal khusoma. Pakai sod, pakai so. Khusu pakai waw, khusu kho so waw mim kemudian ta marbutoh. Khusumata al khusoma, kho so mim alif hamzah. Khusoma, kho so mim alif hamzah. Khusoma, khusumatal khusoma. Dan surah Al-Kautsar mencegah permusuhannya para musuh-musuh, memusuhinya musuh-musuh gitu, permusuhannya musuh-musuh atau memusuhinya musuh-musuh. Wa suratul kafiruna tamna'ul kufra inda naz'i. Wa suratul kafiruna tamna'ul kufra inda naz'i. Wa suratul kafiruna tamna'ul kufra indan naz'i. Wa suratul kafiruna al-kafirun tamna'u al-kufra indan naz'i. Dan surah Al-Kafirun mencegah kufur ketika dicabut nyawa. Surah Al-Kafirun mencegah kafir ketika dicabut nyawa. Wa suratul ikhlasi. Wa suratu al-ikhlas, kulhu al-ikhlas tamna'u an-nifaq. Wa suratul ikhlas tamna'u an-nifaq. Nifaq, fa-nya panjang, an-nifaq. Wa suratul ikhlasi tamna'un nifaq. Dan surah Al-Ikhlas mencegah sifat munafik. Wa suratul falaqi. Wa suratul falaqi tamna'u hasadal hasidin. Wa suratul falaqi tamna'u hasadal hasidin. Wa suratul al-falaq tamna'u hasadal hasidin. Hasadal hasidin, panjang haknya, panjang sidin, panjang dah. Tamna'u hasadal hasidin. Dan surah Al-Falaq mencegah hasudnya orang-orang yang hasud. Hasadnya orang-orang yang hasad. Hasudnya orang-orang yang hasud. Wa suratun nas, terakhir yang ke-10, wa suratun nas tamna'ul waswasa. Wa suratun nas tamna'u al-waswasa. Wa suratun nas tamna'u al-waswasa. Dan surah An-Nas mencegah waswasnya, dari waswasnya bisikan setan. Wa suratun nasi tamna'u al-waswasa, panjang. Dan surah An-Nas mencegah dari waswasnya setan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran
dijadikan sebagai huda linnas, petunjuk bagi manusia, pedoman bagi manusia, yang mana Al-Quran ini sebagai apa? Sebagai pelita yang menerangi kehidupan kita dunia dan akhirat. Maka sebagai petunjuk di sini menunjukkan kepada kita, memerintahkan kepada yang baik dan juga melarang dari yang buruk, serta memberikan peringatan, tanbih. Tanbih itu peringatan, pepeling bahasa Sundanya itu, sebagai warning bagi kita dari setiap bahaya. Kalau bahaya, danger, bahaya, jangan dekat-dekat. Nah, di sini Rasulullah SAW menyampaikan ada 10 surat yang dapat menjauhkan kita dari 10 perkara bahaya dan perkara yang tidak kita inginkan. 1. Surah Al-Fatihah dapat mencegah kemarahan Allah. Masya Allah, surah Al-Fatihah adalah satu surah yang tidak pernah diturunkan kepada nabi-nabi lain, hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita lihat dalam tafsir Ahkam karya Imam Ali As-Sobuni, tafsir Ayatul Ahkam, di situ menyebutkan bahwasannya ada nama-nama surah Al-Fatihah. Nama lain dari surah Al-Fatihah ada yang disebut Ummul Quran, induknya Al-Quran, ibunya Al-Quran. Yang kedua ada Sab'u Mathani. Kemudian ada Fatihatul Kitab, pembuka dari Al-Quran. Sab'u Mathani, 7 ayat yang mulia, 7 ayat dari surah Al-Quran, Sab'u Mathani. Fatihatul Kitab. Kemudian ada Syifaul Quran, obat bagi Al-Quran, obat dari Al-Quran sebagai syifa. Syifaul lil mu'minin, obat bagi orang-orang yang beriman. Masih banyak ya. Kalau kita sebutkan tentang Al-Fatihah ini gak cukup waktu 1 jam untuk menjelaskan tentang Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah ini sebagai Fatihatul Kitab dan sebagai apa? Sebagai surah yang disebut Ummul Quran. Allah menurunkan 104 kitab. 100 terdiri dari suhuf-suhuf. Sering kita baca di kitab ta'lim, 100 suhuf diturunkan kepada, dibagi-bagi kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Daud dan lain sebagainya, Nabi Musa, dan lain sebagainya. 100 suhuf dan 4 yaitu 4 kitab samawi. Apa kitab samawi? Kitab langit, Al-Quran, Injil, Zabur dan Taurat. Dari 104 kandungannya ada di dalam 4 kitab, Al-Quran, Taurat, Zabur dan Injil. Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil. 4 kitab kandungannya diringkas lagi di dalam Al-Quran. Ketika kita ingin mengetahui yang 3 ini ada kandungannya, sudah dicakup di dalam Al-Quran. Dari Al-Quran diringkas lagi kandungannya ada di dalam surah Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah disebut Ummul Quran, induknya Al-Quran, karena seluruh Al-Quran ada dalam surat Al-Fatihah kandungannya.
Surah Al-Fatihah kandungannya ada di dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim mencakup surah Al-Fatihah. Dan Bismillahirrahmanirrahim kandungannya ada di dalam huruf ba-nya. Dan ba-nya memiliki arti ketika kita ditanya arti bismillah itu apa? Maka ketika kita ditanya arti bismillah itu apa? Jawabannya adalah bi kana makana wa bi yakunu ma yakunu. Bi ba sama iya, bi kana isim kana kan wa akhwatuha kana bi kana ma mim sama alif ma kana bi kana ma kana wa bi sama tadi yakunu ma yakunu. Bi kana makana wa bi yakunu ma yakunu. Artinya apa Ustadz? Artinya adalah olehku perkara yang telah terjadi, aku yang telah menjadikan. Dan olehku perkara yang akan terjadi, aku yang menjadikan. Bi kana makana wa bi yakunu ma yakunu. Biasanya di pesantren Indonesia ini sering dibahas pembahasan ini di dalam awal kitab ya. Maka agak sedikit jarang yang membahas ini, dan ini sebagai pengetahuan saja ya. Jadi kalau ditanya bismillah itu dalam bismillah itu artinya apa? Neng, misal begitu. Jawabannya itu tadi. Ya. Walaupun mungkin di masyarakat nggak bakalan ditanya juga. Cuman kan kalau ditanya kan gak malu gitu. Kalau udah tahu, betul tidak? Ketika ditanya tahu, oh arti bismillah itu. Ba di dalam huruf bismillah, di dalam lafaz bismillah, bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Olehku perkara yang telah terjadi, aku yang telah menjadikan, dan olehku perkara yang akan terjadi, aku yang akan menjadikan. Siapa tadbi itu? Ujug-ujug bi saja. Olehku, ku-nya tuh siapa? Kan ada iya di situ. Bi olehku siapa? Olehku di situ ada di titik. Di titik di situ makna, tapi bukan makna sebenarnya. Titik di situ adalah ilahun wahidun, yaitu Allah. Tapi bukan berarti titik itu Allah, bukan. Artinya makna kandungannya di situ. Jadi olehku itu adalah Allah yang menciptakan perkara yang telah Allah ciptakan, dan oleh Allah perkara yang akan terjadi, Allah yang telah yang akan menjadikan. Maka surah Al-Fatihah menjadi syifaul mukminin, obat bagi orang-orang yang beriman. Banyak sekali bacakan surah Al-Fatihah. Bahkan surat Al-Fatihah sebagai Fatihatul kitab syifaun likulli da'. Dalam hadis Rasul Imam makna surah Al-Fatihah itu adalah obat bagi setiap penyakit. Masya Allah. Jadi ketika kita diberikan sakit, diberikan satu lara, satu perkara yang kita tidak senangi, maka sebelum minum obat, bacakan dulu surah Al-Fatihah, tiupkan kepada air. Ya. Kok di sini lapatnya Ustaz mencegah godobarobi, kemarahan Allah? Karena apa? Ketika seseorang di alam kubur
yang dia langgeng membaca surah Al-Fatihah, nanti pada hari kiamat di alam kubur, nanti di neraka orang itu akan diselamatkan oleh Allah. Bahkan dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini adanya ihda'us tsawab, dihadiahkannya pahala. Dengan apa dihadiahkan pahala? Menghadiahkan bacaan surah Al-Fatihah. Mari kita sama-sama doakan almarhumah yang sudah meninggal dengan bacaan kita kirimkan dengan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Nah, itu disebut ihda'us tsawab. Dalam bahasa umumnya disebut tawasul, yaitu mengirimkan doa. Mencegah kemarahan Allah. Ada jenazah mayit saudara kita sudah meninggal, atau kerabat kita meninggal, atau orang tua kita meninggal. Ketika dengan kesalahannya Allah akan mengazab, memberikan siksa, maka dengan sebab bacaan Al-Fatihah kita, mudah-mudahan Allah tadi bisa meredam kemarahan Allah dengan sebab doa itu, dan bisa menjauhkan dari adab Allah. Makanya tadi Al-Fatihah dapat mencegah kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, luar biasa Al-Fatihah ini. Apalagi kita senantiasa mengirimkan untuk orang tua kita Al-Fatihah minimal 1 hari 1 kali membaca. Suka kepada orang tua kita mengirimkan Al-Fatihah? Suka apa suka enggak? Enggak suka jarang. Jadi mulai dari sekarang kirimin Al-Fatihah untuk orang tua kita. Loh, kan masih hidup. Ya iya, Al-Fatihah itu bukan buat orang mati saja, bukan orang yang sudah meninggal saja. Al-Fatihah bagi setiap orang, khususon ila ruh fil jasad. Sebutkan ibu kita, abi wa umi Al-Fatihah, cukup. Kita punya saudara juga begitu. Nanti kita punya anak juga sama, khususon ruh fil jasad putra kita, Al-Fatihah, begitu dikirimkan. Saya bertanya, ada yang pernah gak mengirimkan Al-Fatihah untuk diri kita sendiri? Ada gak? Belum pernah. Mulai dari sekarang kirimin ruh kita Al-Fatihah. Jadi untuk orang lain kadang kita sering, tapi buat diri sendiri gak pernah. Orang lain didoakan, diri kita gak pernah didoakan gitu. Maka tadi Al-Fatihah ini salah satunya tadi juga untuk diri kita sendiri, khususan ruh yang ada di dalam jasadku, Al-Fatihah. Begitu. Khusus untuk jasadku, Al-Fatihah. Kirimin Al-Fatihah. Masya Allah, ini adalah nanti ada kaitan robitoh, ada hubungan batin. Ketika kita nanti orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kenal dikirimkan Al-Fatihah, nanti akan ada hubungan batin khusus. Bagaimana maksudnya Ustadz? Orang tersebut tadi akan saling menyayangi. Ketika kita ada yang tidak kita sukai, ada teman kita, mungkin teman kita iri, mungkin teman kita tidak suka ke kita, kirimin Al-Fatihah. Doakan kebaikan, gak boleh didoakan keburukan. Saya punya prinsip dari ibu saya, nasihatnya begini: biarkan orang lain berbuat buruk kepada kamu, tapi kamu jangan pernah berbuat buruk kepada orang lain. Biarkan orang benci kepada kamu, kamu jangan benci kepada orang lain. Begitu. Dan sampai sekarang tidak pernah hilang dari telinga saya. Biarkan orang lain begitu kepada kita, kirimi Al-Fatihah, doakan kebaikan. Insya Allah kembalinya ada kebaikan. Ketika kita punya orang yang kita segani, ibunya di rumah suka ditagih debt collector atau tukang bank keliling,
Kirimi Al-Fatihah. Orang-orang yang punya bosnya suka marah-marah, siapapun, kirimi Al-Fatihah. Semakin kita senantiasa kirimi Al-Fatihah, maka Allah akan berikan kebaikan kepada kita dan kepada orang-orang yang kita tuju dan di sekitar kita. Kirimi. Suka gak mengirimkan Al-Fatihah kepada teman-teman satu pondok? Suka gak? Kelamaan ya dikumkan saja. Khususon ila teman-teman saya satu pondok di sini, satu kasur, satu dapur, satu sumur, Al-Fatihah, begitu. Semuanya dibacakan. Satu-satu kapan kelarnya? Keburu kesemutan kaki. Saya juga sama, tiap hari santri putri, santri putra saya kirimin Al-Fatihah. Gak terkecuali. Pagi sore anak sudah wajib, anak istri sudah wajib, ibu bapak sudah wajib. Sisanya tadi maksudnya dan selanjutnya adalah para guru-guru dan tadi para santri. Kirimin walaupun gak satu-satu, waduh. Harus nyebutin satu putra satu putri keburu lapar nanti. Maka kirimnya saja. Khususon ila jami'it talamid wa talamidah al-madani al-Fatihah, begitu. Jadi senantiasa kita doa. Harus sering doa. Kita pengen didoain, kitanya gak pernah doain orang lain, pelit. Bahasa Sundanya pinter kodek. Pengen dikasih, kita ke orang lain gak mau ngasih, betul gak? Itu bahasa Sundanya pinter kodek. Nah, jangan seperti itu. Gak apa-apa kita gak pernah dikasih, tapi kita ngasih terus. Itu yang hebat. Begitu. Lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Tangan di atas juga nyomot sama juga. Yang kedua, wasuratu Yasin tamna'u atau syal kiamah. Surah Yasin mencegah kehausan di hari kiamat. Masya Allah, nanti di hari kiamat gak ada tukang es keliling, gak ada tukang galon. Kita kehausan, benar-benar kehausan. Walaupun dalam riwayat itu diminumkan air satu lautan, tidak akan pernah hilang hausnya. Saking luar biasa orang-orang sudah gak memikirkan orang lain, memikirkan diri sendiri saja belum tentu. Ada yang berjalan dengan perutnya, ada yang berjalan dengan kepalanya, ada yang berjalan dengan kakinya. Kalau kita baca kitab Mukhtasar Tadkiratul Qurtubi, Masya Allah, itu tentang hari kiamat di situ dibaca. Ngeri. Ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang keringatnya sampai betis, ada yang keringatnya sampai perut, ada yang keringatnya sampai dada, ada yang keringatnya laput, tenggelam dalam keringatnya. Tergantung amal masing-masing. Kehausan gak ada di sana. Jualan apapun air gak ada. Yang bisa memberikan obat dahaga, memberikan kesegaran dahaga adalah surah Yasin. Jadi di pondok dibiasakan pagi sore, betul tidak? Dibaca nggak di sini pagi sore? Baca? Minimalnya nggak pagi sore juga, satu kali dalam sehari, betul? Wah, tadi hari Jumat libur. Jangan, amalan mah jangan libur. Pelajaran boleh libur, amalan jangan libur. Istiqomahkan. Alhamdulillah saya tahadus binikmah sejak 2005 sampai sekarang. Yasin gak pernah ketinggalan. Yasin, Waqiah, Tabarok. Pagi, sore juga begitu. Yasin, Waqiah, Tabarok. Baca. Istiqomah, insya Allah. Surat Yasin akan memberikan syafaat kepada kita pada hari kiamat. Terutama pada manusia ketika sedang di alam kubur.
Masya Allah. Wa suratud Dukhan tamna'u ahwalal qiyamah. Surah Ad-Dukhan dapat mencegah huru-hara di hari kiamat. Ketika manusia bingung, manusia dalam keadaan tidak bisa berpegang kepada orang lain, hanya satu penolong, yaitu tadi dengan syafaatnya surah Ad-Dukhan. Baca surat Ad-Dukhan dapat mencegah huru-hara di hari kiamat. Wa suratul Waqiah tamnaul faqra. Surat Al-Waqiah dapat mencegah kefakiran. Saya orang kaya, bapak saya bos sawit di Sumatera, misal gitu. Ibunya juragan di pasar. Saya orang konglomerat darah biru campur hitam. Orang kaya misalnya, dia kaya di dalam harta, belum tentu kaya di dalam iman. Yang dimaksud fakir di sini, fakir iman, fakir harta, fakir ilmu, fakir ibadah, fakir amal, fakir keberkahan, fakir keridhaan Allah, fakir keselamatan, banyak sekali kefakiran. Maka dengan surah Al-Waqiah dapat mencegah kefakiran, fakir harta, fakir ilmu, fakir keberkahan, fakir keimanan, fakir keridhaan Allah, semuanya. Maka dawamkan baca surah Al-Waqiah. Saya berikan resep, siapa yang sudah istiqomah 1 kali membaca Al-Waqiah, tambah lagi pada asar 3 kali. Daripada ngelamun pada asar, baca surah Al-Waqiah. Belum sempat pada maghrib, belum sempat pada isya, belum sempat sebelum tidur. Baca, boleh dicicil. Insya Allah akan kerasa keberkahannya. Gak bakalan bingung, telat kiriman, gak bakalan galau. Sabun habis, gak bakalan gabut. Pasti Allah akan berikan kemudahan. Istiqomah baca. Syarat amal 3, yakin, istiqomah, ikhlas. 3 saja. Insya Allah Allah akan berikan ijabah doa. Wa suratul mulki tamna'u adabal qabri. Surat Al-Mulk dapat mencegah adab kubur. Ketika kita membaca surat Al-Mulk tabarakalladzi, maka akan dijauhkan dari siksa kubur. Bahkan dalam kitab Riyadul Badi'ah di situ disampaikan orang yang tadi dawam membaca surat Al-Mulk tabarakalladzi, dia tidak akan ditanya di alam kubur oleh munkar dan nakir. Artinya dia akan diselamatkan dari azab kubur. Baca habis asar, gak habis asar, habis maghrib, sebelum tidur, istiqomahkan. Baca surat Tabarakalladzi. Termasuk orang yang akan diberikan syafaat, dijauhkan dari siksa kubur, adalah orang yang dawam membaca surah Tabarakalladzi. Surat Al-Mulk 30 ayat. Wa suratul mulki wa suratul kautsari. Surat Al-Kautsar mencegah permusuhannya orang-orang yang memusuhi atau memusuhinya musuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'taina dapat mencegah dari permusuhan musuh.
Ketika kita di samping kanan kiri kita teman tidak tahu, teman kita benci, tidak tahu, teman kita iri, tidak suka, dengki, maka untuk menjaganya dengan banyak membaca surat Al-Kautsar, insya Allah akan dijauhkan dari orang-orang yang iri kepada kita, hasudnya orang-orang yang hasud, orang yang memusuhi kita. Dia memusuhi kita, kita tidak memusuhi dia. Apalagi yang mungkin dia pernah tidak baik dengan kita, memusuhi. Kirimin terus Al-Fatihah, kirimkan juga surat Al-Kautsar. Wa suratul kafirun tamna'ul kufra inda nazai. Masya Allah, ketika dicabut nyawa, ketika sakaratul maut, betul-betul tidak ada yang bisa selamat daripada kekufuran kecuali orang-orang yang Allah kehendaki. Sampai malaikat pun geleng-geleng kepala, terheran-heran melihat orang yang beriman bisa selamat dari apa? Dari godaan setan ketika dicabut nyawa. Dia datang menawarkan air, sedang kehausan yang benar-benar. Maka ketika orang sedang najak sakaratul maut suka minta air, minta minum, haus, maka itu menggoda luar biasa. Maka salah satu yang bisa menyelamatkan dari kekufuran ketika kita sakaratul maut malah kafir, ahli ibadah, tapi digoda ketika ujung hayatnya oleh setan sehingga dia kafir, nauzubillahi min dzalik. Maka dawamkan surah Al-Kafirun. Wa suratul Ikhlas tamna'ul nifaq, dan surah Al-Ikhlas dapat mencegah daripada sifat munafik. Masya Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari sifat nifak. Masya Allah, nifak ini luar biasa. Kemunafikan sangat luar biasa sampai Rasulullah punya mata-mata. Ada sahabat yang dijadikan mata-mata oleh Rasulullah. Siapa itu? Adalah Huzaifah Al-Yamani. Sahabat Huzaifah Al-Yamani adalah sahabat yang dijadikan mata-mata Rasul untuk memata-matai, menyelidiki orang-orang yang munafik. Sampai Sayyid Abu Bakar, Sayyid Umar bertanya, "Wahai Huzaifah, apakah aku termasuk orang-orang munafik?" Saking luar biasa, tidak ada yang tahu kemunafikan ini kecuali tadi Allah berikan kepada Huzaifah Al-Yamani dan Rasulullah SAW. Sahabat pun gak tahu siapa. Ketika Rasulullah akan menguburkan, akan menyolati jenazah, beliau bertanya, apakah dia termasuk orang munafik? Tidak ya Rasul, maka Allah akan disolatkan oleh Rasul. Kalau munafik, Rasul tidak mau menyolatkan. Ketika di zaman Rasul ada jenazah, ada kuburan di atas kuburan. Maksudnya kuburan di atas tanah. Ketika akan dikuburkan, tanah pun tidak mau menerima, dimuntahkan lagi. Dimasukkan ke kubur, dimuntahkan lagi. Ternyata dia adalah seorang yang munafik. Bumi pun gak mau menerima, apalagi Allah. Nauzubillah. Dikuburkan, muntahkan lagi. Yang nyata sekarang, zaman-zaman kesini bukan zaman Rasul. Lihat di Turki, ada kuburan At-Taruk itu ya, orang munafik. Di sana ada kuburan di atas kuburan, bau bangkai yang luar biasa. Orang-orang beriman ke sana tidak kuat. Kita lihat konten di YouTube orang-orang Islam yang ke sana gak kuat, muntah orang-orang beriman. Tapi orang-orang kafir yang bukan non-Islam ke situ biasa-biasa saja, gak merasakan bau dan sebagainya. Orang-orang beriman ke situ muntah gak kuat. Allah tampakkan begitulah nasib orang munafik. Bumi pun tidak mau menerima, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa kepada kita untuk terjauhkan dari sifat munafik. Allahumma tahhir qulubana minan nifaqi
Allahumma tahhir qulubana minan nifaqi wa amalana minar riya wa albisatana minal kadhibi wa ayunana minal khiyanati anta ta'lamu khainatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Kali lagi sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahhir qulubana minan nifaqi wa amalana minar riya wa albisatana minal kadhibi wa ayunana minal khiyanati anta ta'lamu khainatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Sekali lagi yang nulis sambil ditulis boleh. Allahumma tahhir qulubana minan nifaqi wa a'malana minar riya wa albisatana minal kadibi wa ayunana minal khiyanati anta ta'lamu khainatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Innaka ta'lamu khainatal a'yun ada ya, berbeda-beda itu teks ininya ya. Ada yang anta ta'lamu khainatal a'yun, ada innaka ta'lamu khainatal a'yun, sama ya. Jadi ya Allah, jauhkanlah aku dari sifat nifaq, wa a'mal kami dari riya, dan pembicaraan kami dari dusta, dan mata-mata kami dari khianat. Engkau maha mengetahui perkara yang tersembunyi dan yang tidak nampak, tersembunyi. Itu doanya, supaya Allah dijauhkan kita dari sifat munafik. Kalau dalam muntakhab hadis ya, dalam ta'lim itu surat Al-Kafirun dapat dibaca sebelum tidur, dapat menjauhkan kita dari sifat munafik. Baca Istiqomah, surat Al-Ikhlas dan surat Al-Kafirun. Wa suratul Ikhlas tamnaul nifaq wa suratul Falaq tamnaul hasadal hasidin. Surah Al-Falaq dapat menjauhkan dari hasadnya orang-orang yang hasad. Teman sekasur, teman sebangku, teman sedapur, teman kita hari-hari mungkin saja ada hasadnya. Teman kita dapat kiriman, kita yang sakit perut. Teman kita beli baju baru, teman kita yang sakit gigi. Teman kita yang dapat kenikmatan, kita yang panas dingin. Itu yang namanya hasud. Maka kita senantiasa berdoa kepada Allah supaya dijauhkan dari sifat hasud, dan berlindung kepada Allah dari orang-orang yang hasud. Dengan apa? Dengan cara membaca tadi surah Al-Falaq. Al-Falaq ini min syarri ma khalaq, dijauhkan dari keburukan makhluk. Baca supaya teman-teman kita Allah jaga tidak berbuat hasud kepada kita. Masya Allah, mata-mata hasud ini luar. Makanya kenapa kita jangan memajang tadi sembarangan, apalagi perempuan. Kalau laki-laki masih mending, perempuan memajang foto kita di media sosial, karena tidak tahu orang itu ketika memandang kita dia senang apa enggak. Maka salah satunya tadi senantiasa kita baca doa ini supaya dijauhkan dari orang-orang yang hasud, orang yang iri, orang yang dengki. Wa suratun nas tamnaul waswas, dan membaca surat An-Nas dapat mencegah daripada waswas.
was-was udah wudu, nawaitu, kecebur lagi, nawaitu, kecebur lagi. Gak kelar-kelar, udah habis air 1 ember, wudunya belum selesai, ragu-ragu. Mau sholat, usolli, Allah, gak selesai. Imam udah ruku, dia masih Allah-Allahan. Karena tadi ada keragu-raguan. Maka hilangkan ragu-ragu itu, karena ragu-ragu datangnya dari setan. Bagaimana caranya? Dengan membaca surat An-Nas. Bahkan Imam Ghazali mengatakan ketika kita mau sholat disunahkan untuk baca surat An-Nas. Baca ta'ud, bismillah, istighfar, ya, kul a'udzu birabbin nas. Maka masya Allah Ahlussunnah wal Jamaah ini apik. Gak main sholat begitu saja, gak main ibadah main sembarangan saja, tapi betul-betul bahasa Ahlussunnah wal Jamaahnya disebut aksesoris. Aksesoris itu apa? Aksesoris itu pelengkap, penyempurna. Ta'udzu bismillah, gak langsung main Allahu Akbar, gak begitu. Tapi kita api berlindung kepada Allah dulu dari godaan setan. Tidak hanya ketika awal, ketika kita sholat, ketika habis sholat. Senantiasa Allah lindungi dari godaan setan dari awal kita beribadah, sebelum beribadah sampai selesai beribadah. Baca surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Dijauhkan dari keburukan manusia, keburukan setan, dari bisikan jin dan jinnya manusia. Maksudnya tadi setannya manusia lebih sulit. Setannya manusia susah. Tiap hari dengan kita bareng-bareng, ya, menggoda kita. Maka salah satunya diberikan tips oleh Rasulullah dengan membaca surat An-Nas. Mari kita sama-sama dawam istiqomah 10 perkara ini, 10 surat ini, supaya Allah jauhkan dari 10 perkara tadi. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita dalam menuntut ilmu, dalam senantiasa mencari keberkahan. Dawam istiqomah penting sekali, ya. Jadi ngaji weton ini jangan jadikan ini ngaji ekstrakurikuler. Masya Allah, tulisan yang antum tulis tadi itu akan jadi saksi nanti di akhirat. Yang tiap kita tulis kebaikan tadi akan menjadi saksi, dan itu akan bermanfaat pasti itu, ya. Saya sendiri dari dulu sampai sekarang saya rajin nulis. Sudah ada HP, sudah banyak kitab, banyak buku. Saya punya tulisan, tanya istri saya. Itu tulisan Masya Allah saya tulis, dan itu bermanfaat. Ketika antum rajin menulis, antum banyak tulisannya, maka nanti ketika antum berbicara pasti beda dengan orang yang gak pernah nulis. Yakin itu. Mungkin antum juga bisa rasakan. Maka kita lihat pondok-pondok habaib atau pondok ulama-ulama, banyak mereka yang lulusan-lulusan Yaman ini wajib kemana-mana bawa buku, bawa pulpen. Pondok Al-Bahjah, Buya Yahya, pondok Habib Adalwa, itu wajib kemana-mana bawa pensil dan bawa catatan. Karena dalam kitab Talimut Ta'alim, bari penuntut ilmu wajib senjatanya para santri adalah tulisan, ya. Kata Imam Syafi'i apa? Al ilmu sayyidun wa kitabatu qayyiduhu. Kata Imam Syafi'i, al ilmu sayyidun wal kitabatu qayyiduhu. Ilmu itu adalah sayyidun. Sayyidun itu adalah binatang buruan. Wal kitabatu, dan tulisan adalah pengikatnya. Qayyiduhu. Wal kitabatu qayyiduhu. Tulisan adalah pengikatnya, tali kekangnya, tali nyangcangnya. Kalau hewan tidak dikasih tali, kabur. Sapi mau kurban, talinya gak ada, kabur. Maka ilmu pun sama, diibaratkan seperti hewan, tali cangcangnya adalah tadi dengan tulisan. Nanti akan kamu rasakan kalau senantiasa banyak menulis, yang kitabnya penuh dengan tulisan, maka Masya Allah akan Allah berikan keberkahan, ilmu-ilmu yang luar biasa.
Yang kita belum ketahui Allah akan maka tadi saya pesankan ketika belajar di kelas ataupun ketika ngaji wetonan seperti ini, wajib bersama seperti ini, jangan sampai kita lewatkan untuk menulis supaya tadi nanti kemanfaatannya lebih luar biasa. Antum yang menulis sedikit dengan yang menulis dari awal sampai akhir, ustadz, guru kita, ibu nyai, siapapun, musyrifah kita sedang memberikan nasihat ditulis, maka luar biasa. Antum akan menjadi orang-orang yang disebut kamus berjalan karena sudah ditulis apa ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita, dan kita akan insya Allah akan mendapatkan keberkahannya. Ketika kita sudah umur sudah tua, ketika buka lagi Allah akan berikan ilmu. Tapi kalau nggak ditulis, bahasa Sundanya barho, sekali bubar poho, atau barlen, sekali bubar kelalen. Jadi nggak tahu lagi apa yang kita dengar tadi. Tapi ketika kita tulis, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang berpengetahuan. Allah alam bisawab. Allahumma sholli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya rabbil sholli ala Muhammad wa abtamina khariqulam. Allahumma rzuqna husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma rzuqna ilman nafi'an. Allahumma amnun alaina bis safa'il ma'rifati wa hablana tasihal muamalati bima bainana wa bainaka ala sunnati warzuqna sidqa tawakkuli 'alaika wa husnal dhanni bika wa amnun alaina bi kulli ma yuqarribuna ilaika makruh fidhar. Allahumma rabbana anzil alaina munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin maladina taka waladina muslimin. Allahumma ij'al auladana auladan sholihin hafidina lil Qur'an wa sunnati fuqahidin mubarakan hayatuhum fid dini wa dunyal akhirah. Allahumma ij'alna min ahlil ilmi walil ibadah walil iman walil taqwa wa alil maghfirah wa la taj'alna ya nami alituri innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka al-ijabah ila hadratin nabil mustafa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Sekian yang dapat disampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.